warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wih, makan apa tuh? Aduh, mohon maaf nih, saking keasikannya makan Apa tuh? gak kelihatan. Keripik singkong Madura ya. Ini enak banget loh. Coba dulu. Singkong. Oh, halal nggak nih? Aduh, Ada halal nggak ya? ada logo halalnya nggak tuh? Ada. Nih. Gimana? Oh iya, halal. Halal guys. Berarti nggak apa-apa ya dimakan? Gak apa-apa lah, kan udah ada logo halalnya. Ya itu salah satu contoh makanan halal ya guys ya. Waduh, keasikan ngobrolin keripik singkong Madura ini. Saya jadi lupa deh yang datang nih. Boleh lah kenalin dulu ini. Perkenalkan saya Nadia Amara Sasifa sebagai tamu di podcast ini. Nadia Amara, kayak familiar. Kamu sepupunya Nadia Amara? Kebetulan adiknya nih, adiknya Nadia Amara. Aduh, selamat datang sobat-sobat dakwah pada podcast Gemes. Dan kali ini saya kedatangan tamu spesial, adiknya Nadia Amara. Dia ini lagi suka Islam gitu. Nah, pada podcast kali ini nih kita mau bahas yang namanya halal dan haram nih. Jadi makanan halal dan haram itu apa sih? Jadi halal kita bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang dihalalkan atau diizinkan oleh Allah. Jadi itu sudah tidak termasuk haram lagi, sudah halal. Kalau haram? Kalau haram itu sesuatu yang tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan oleh Allah, itu haram. Nah, ini kan tentang halal dan haram. Untuk halal dan haram sendiri itu ada kriterianya nggak sih? Pastinya ada ya. Contohnya makanan gitu, kan ada gimana cara nentuin biar dia halal. Itu yang pertama dari zatnya, terus cara memperoleh, sama dari apa ya namanya, cara pengolahannya. Dari cara pengolahan. Iya, cara pengolahan. Untuk zat-zat yang tidak halal atau haram itu seperti apa ya? Itu zat-zat yang bisa apa ya, membuat tubuh kita nggak fit, gitu nggak sehat. Iya. Sesuatu yang beracun, Gitu. itu zat yang nggak boleh. Terus kalau babi itu kenapa haram? Padahal kan ya sepertinya sih menyehatkan saja ya. Karena babi itu termasuk hewan yang menjijikkan. Kenapa menjijikkan? Babi itu kan hidupnya di lumpur. Lumpur itu kan kotor. Terus makanan babi itu kadang kalau udah makan dimuntahkan lagi, terus dimakan lagi muntahannya. Aduh, itu kotor ya. Selain kotor juga menjijikkan kan pastinya. Iya. Gitu. Saya juga pernah dengar tuh, itu ternyata kayak ada cacing pitanya gitu dalam tubuh dia. Iya. Mungkin secara ilmiah itu ya yang membuat babi itu tidak sehat. Kalau secara pengetahuan itu banyak juga yang bilang kalau misalnya lemak babi itu nggak baik buat tubuh kita. Apalagi kalau mengonsumsinya secara berlebihan. Nah, bahaya ya. Ya, bisa bahaya juga. Oke, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Betul. Untuk cara memperolehnya nih, apa yang membuatnya itu halal dan haram? Untuk cara memperolehnya, Iya. contohnya kayak kita ngambil ayam, ayam tangga, diam-diam. Aduh, tidak boleh ya. Itu kan termasuk pencuri. pencurian. Jadi itu udah termasuk haram. Apakah ayamnya haram gitu. Terus cara mendapatnya dengan korupsi gitu. Waduh, uangnya dari uang korupsi gitu ya. Itu haram ya. Haram pastinya. Terus apa ya? Cara penyembelih itu juga Itu juga termasuk ya. Iya. Jadi misalnya kalau kita ayam kan termasuk ada apa? Hewan yang halal untuk dikonsumsi. Iya. Tapi kalau misal kita cara penyembelihannya salah, itu bisa jadi haram. Gitu. Kayak gimana tuh yang salah? Cara yang salah itu kita dengan tidak mengucap nama Allah saat menyembelih. Wah. Itu haram karena tidak menyebut nama Allah. Oke. Ini berlakunya tidak ke ayam saja ya. Untuk semua hewan. Semua hewan. Semua hewan yang Seperti halal. sapi, Iya, sapi. terus kambing, domba, unta juga. Ya, unta. Ya.
Kalau jenis makanan yang halal dan haram selain babi itu apa ya contohnya? Untuk yang halal itu kita bisa lihat dari sayur-sayuran, Iya. pokok, Oke. itu yang dari hasil sawah itu masuk halal. Oke. Terus hewan itu ada beberapa kriteria hewan yang halal. Kayak gimana itu yang halal tuh? Sesuatu hewan yang berasal dari kelompok belalang itu halal. Oh, itu masih halal ya? Masih halal. Tapi nggak jijik aja gitu. Oke. Tapi kalau kita merasa diri kita jijik, Ya. itu sudah masuk haram. Oh, haram karena kita itu rasanya jijik. Gitu. Terus maka apa ya, hewan yang dari laut, Seperti kepiting gitu kan? iya kepiting, Lobster juga? lobster juga. Oh, jadi seafood gitu ya? Iya, seafood itu juga. Itu masuk itu sih. Haram. Iya, itu masuk halal. Karena masih hidup di laut. Terus hewan yang hidup di darat itu juga halal. Halal. Kalau hidup di dua tempat, Oh, seperti kepiting nih yang tadi Iya, saya sebutkan. itu sebenarnya Banyak yang bilang Iya. boleh, banyak yang yang bilang tidak boleh. Iya. Ya benar yang mana nih? Nah, ini kan sudah bahas makanan-makanan nih. Kalau minuman ini apa semuanya sudah 100% halal selain alkohol ya? kita lihat dulu ya dari komposisinya gitu. Iya. Halal atau enggaknya. Jadi sesuatu yang bisa apa ya, membuat tubuh kita nggak sehat, Iya. atau merusak tubuh kita atau jiwa, Iya. itu haram. Kayak alkohol yang memabuk-mabukkan gitu Iya. itu haram ya? Kayak koma gitu, aduh, itu haram. Bahaya itu. Iya. Terus sesuatu yang beracun, terus kita minum itu haram. Aduh. Darah itu juga termasuk Haram? yang haram ya. Darah. Aduh. Kan banyak gitu ya orang yang apa ya, olah darah jadi kayak makanan. Oh iya, saya pernah dengar itu makanan dari Korea Iya, yang dari darah babi. iya, itu haram. Haram ya? Meskipun dari darah sapi itu juga haram. Haram? Karena kan bahan utamanya darah. Oh gitu Ya, ya. darah itu haram. Gitu. Nah, kalau saya dengar nih, zaman dulu itu kan distribusi kayak air-air kemasan nih belum umum gitu. Mereka biasanya minum dari air sumur, air sungai, air telaga itu emang halal. Itu termasuk halal. Kenapa? Kok halal? Karena air sumur, air telaga atau air sungai itu kan dari alam. Otomatis itu airnya murni. Nah, Jadi kalau dari alam itu boleh. ya sesuatu yang murni itu termasuk halal, air. Tapi waktu itu nih, saya ada pertanyaan nih. Waktu Betul. itu di sekitar saya itu pernah melihat orang BAB dan mandi di sungai. Ya. Kira-kira itu masih membuat air sungai halal atau tidak? Sebenarnya kita lihat dulu ya kondisi Iya. sungainya seperti apa. Kalau misal sering digunakan seperti itu, Ya. sebaiknya jangan dikonsumsi. Karena sudah pasti kan Kotor ya. ya kotor, menjijikkan, Sudah najis. ya sudah najis. Nah, sesuatu yang makanan atau minuman yang terkena najis seperti terkena air liur anjing, Oh ya, itu jadi haram. jadi Kita halal. nggak boleh dimakan kalau dikonsumsi lagi. Gitu. Oke. Nah, ini kan tadi bilangnya tentang makanan yang halal dan minuman yang halal serta haram ya. Ya. Nah, cara menentukan kalau minuman atau makanan yang kita konsumsi itu halal, kayak dari produk-produk seperti keripik singkong Madura ini ya, ini Ya. kita mencari letak kehalalannya, kayak harus pasti kita harus mengetahui itu dari apa ya. Kalau misal nggak ada lalu halalnya, mending kita lihat dulu dari komposisi dari Komposisinya. minuman atau makanan itu. Gitu. Dilihat dulu apakah ada sesuatu yang diharamkan dalam hukum Islam. Jadi kalau dari komposisinya menyebutkan pork, lard, dan babi serta alkohol itu, Iya. jadi sudah termasuk haram ya? Iya, masuk haram. Karena itu haram. Baik. Ya. Waduh, itu durasinya sepertinya sudah lebih ya. Kayaknya ini waktunya kita udahan deh sobat-sobat dakwah.
Ya. Baik. Kan ya? Mari kita penutupan aja ya. Oke. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton podcast sobat-sobat dakwah dari podcast Gembus. Bye bye. Ketemu lagi di podcast berikutnya. Gemes makan tuh gemes. Gemes. Kamu memang gemes, pengen ku